Halo guys, kembali lagi di Ruby IPA Ruang Bicara IPA. Sebelumnya, kenalin gue Irma Esa dan tentunya gue di sini gak sendirian. Gue di sini sama satu temen gue yang bakal ceritain pengalaman dia. Gue langsung kenalin aja. Ya, gue Novara. Gue di sini bakal ceritain pengalaman pas gue di sini. Kita langsung aja diceritain gimana tuh ceritanya apa langsung banget gitu. Ya, langsung aja ya nih. Jadi dulu tuh gue masih jadi anak baru. Mungkin semester 2 kali ya, kelas 10. Jadi di boarding kayak pondok gitu ya. Jadi dulu tuh pemimpin kamar gue tuh ada acara di luar pondok itu. Nah, jadi dia kayak di tempat itu tuh tampilan mungkin ya, atau tampilan ngomong sama kayak itu lah. Ya, jadi pas dia datang, dia nggak sendirian, dia bawa orang dari sananya. Terus juga kebetulan teman gue ini emang sensitif gitu ya, sensitif, bisa dibilang sensitif. Terus dia juga lagi gak enak badan, sedangkan dia kalau lagi kurang enak badan kayak gitu pasti kelihatannya gitu. Lihat hal-hal yang tidak terlihat. Terus jadi habis itu tuh dia lagi sakit. Nah itu tuh meskipun di kamar gue tuh pulangnya sore mau pagi gitu jam 5. Itu dia ke kamar terus temen gue bilang, kok kayaknya dia nggak sendiri. Dia kayaknya nggak sendiri nih. Dia cerita gue dia makin merasa gak enak badannya. Ya itu malamnya ada tidur nih, gue juga tidur dong. Gue ini juga tidur, tapi dia kan posisinya lagi naik badan, dia juga kan bisa gitu loh, bisa sakit ya. Terus habis itu tidur jam 2 malam, gue kebangun bukan gara-gara pengen alami atau apa itu. Gue kebangun cuma gara-gara mendengar ada teriakan di atas kepala gue. Jadi gue tuh tidur di ranjang atas, kan ranjang itu ada di atas, Tingkat ya, ada juga. Iya. Jadi gue tuh di atas, dan temen gue yang sakit ini sensitif ini yang di ranjang yang di ranjang sebelum gue itu di atas juga dia sama. Posisinya kepalanya ngebelakangnya kepala gue. Jadi ranjangnya sejajar. Iya, sejajar. Itu bangun jam 2 malam itu cuma gara-gara mendengar teriakan itu, dan gue tiba-tiba si sosok itu di atas kepala gue lagi teriak banget, teriak bener-benernya kayak gitu. Emang itu kenceng banget suaranya, tapi nggak tahu kenapa temen-temen gue nggak dengar dari bangun gitu. Terus di situ badan gue aku nggak bisa gerak, bener-bener nggak bisa gerak, cuma kedap nih ketakutan mau pengen nangis gitu. Itu sadar ya Allah. sadar terus sadar di situ, sadar ini masih mau tidur gitu. Dan kan kaget gitu ngeliat ini apa gitu, ini kenapa. Tapi gue bisa gerak, badan gue bisa gerak, nggak bisa gerak, bener-bener kaku gitu. Disitu baru baca kursus segala cara pendek semuanya gue bacain, tetap ada itu makhluk nggak pergi apa sih gitu. Gue coba udah kan saya lemas, bener-bener lemas banget. Saya gitu kenapa, padahal nggak ada sekali kan. Bener-bener takut dan bisa. Ya enaknya sama pagi. Bayangin aja gitu ya, tiba-tiba ada di atas kepala gitu aja, ngeliat muka yang menyeramkan gitu. Gede banget. Enggak gede,
dia tuh kayak manusia, cuman banyak kayak serem, kayak serem tua ya, serem bener-bener kayak giginya ini kayak air semua gitu, serem banget. Terus kalau gitu kan dan tuh emas turun dari ranjang mau bangun tuh kayak gimana lah sampai kejadian dan buat hampir lama sih, tapi ini mungkin bisa 10 sampai 12 jam bangun tuh saya bisa ada, tapi tetap masih takut gitu. Jadi gue turun dari ranjang, jadi gue tidur di bawah, gue nggak bisa tidur sampai jam 4 subuh, sampai benar-benar ada suara bukan suara aja, tapi memang ada waktunya suara subuh dia bangun. Orang di atas jatuh ya habis itu apinya jadi si pemilik rumah ini sendirian merasa, tapi dia nggak melihat, tapi dia merasa orang lain merasa ada orang lain gitu di dalam dia yang mengikutin mimpi. Efek dari kejadian itu berapa sih ya, mungkin kelas 11 atau 12 ya. Jadi itu banyak teman-teman gue yang bisa gitu tuh, emang lihat sama lihat, dan gue juga ikut nangani gitu loh, jadinya kayak gue juga, tapi nggak bisa lihat. Iya. Terus gue punya salah satu teman juga yang dia bisa melihat, terus sempat minta tolong gue buat nemenin, tiba-tiba disuruh nemenin kan sama anak-anak dia, temenin teh sih, teh lagi umat kenapa tahu kan, tiba-tiba manggil tuh dari beda dulu sedangkan nyamperin mampir kayaknya itu manggil karena itu juga jauhnya mana? Jauh sih ya, mungkin dari depan itu ya, samping lah kalau dari dua ya satu lantai sih ya, ada dua cuma disamperin tiba-tiba. Emang dia tuh lagi masukan anak kecil, dia cuma ngobrol juga, dia ngajak main, ayo main kemana, ke bawah ayo. Tiba-tiba temen gue berdiri mau loncat dari balkon, bayangin iya betul, jangan kesian dulu, gue mau main, ayo, gue gak mau kan, tiba-tiba ya terus mau bisa, enggak teman-teman ini, yang mana sih anak kecil ya, gue kan kemasukan nih, ya tetap suara gue tapi sama-sama gitu, temannya kayak suara sih. Jadi dia mau dari itu, kamu mau gak bisa ngeliat juga mereka yang ini mau, kalau itu katanya kalau mau nanti kamu lihat dari depan dulu mana ada di pohon. Gak mau lah, tidak mau ya, gue gak mau. Siapa yang mau gitu orang itu ya udah, makanya emang serem kan di pohon itu, gue gak mau dong. Saat itu gue doain, gue bersyukur dan lo keluar, kasihan dengan gue, jadi gue yang biasa. Gue mau main, ayo main apa? Main ayo ke lapangan, gak mau kan gue, udah mau dipadu kan, gue dong doain, jalan keluar. Terus temen gue itu teman gue mah kayaknya dia sudah tahu gitu loh, dimasukin. Jadi
emang dia tuh punya temen kecil gitu loh dari lantai gedung dia tuh tempat kamar tuh emang ada temen nih, tapi kayaknya si ini bukan dia lain. Oh, jadi kayaknya lumayan. Tapi mungkin bisa jadi karena dia dia tuh bawa boneka. Nah, jadi dia tuh aslinya bawa boneka anak kecilnya itu. Jadi temen gue gitu, temen Teman dari dunia lain gitu ya. Terus itu udah kan, terus itu setelah dari itu kemudian ada salah satu temen gue juga emang bisa Apa nih? Bisa melihat atau bisa apa? bisa melihat dan bisa masuk juga bisa sih Badannya gitu ya. ya itu kan udah tuh dia nggak tahu kenapa dia tiba-tiba nggak masukkan anak-anaknya juga kebetulan ketemu sama gue gitu ya, jadi ya udah yang sekarangnya aja kalau gue buat temenin sih kalau gue kabarnya temen gue ini sebenarnya itu jadi pertama kayaknya mungkin gara-gara kamar yang berantakan gara-gara jadi isi supaya merasa Bisa tinggal di situ ya, jadi kalau mau bersihin kamar lo gitu jadi apa sih gitu, jadi kayak diingetin gitu loh buat bersihin kamarnya. Habis itu tiba-tiba 2 hari kemudian nggak tahu ada masalah apa sama temen gue yang lain, dia tiba-tiba demam tinggi, demam panas banget sampai diselipin 5 apa tiba-tiba aja. iya. Nah, terus habis itu dia mau bilang minta maaf kalau salah, terus kata gue, lu kenapa, lu gak usah ngomong kayak gitu, lu gak punya salah apa-apa dengan gue, kalau lu bisa lu dimaafin terus itu cerita yang pertama yang pas gue ngeliat si sosok itu. Nah disitunya emang gue jadi kayak sensitif sama hal kayak gitu, terus mungkin juga gara-gara bergaul sama temen-temen yang bisa gitu kali gue gak bisa ngeliat, Cuma jadi otak dan merasa juga sering mungkin bahasanya ketinggian gitu ya. Jadi gue dulu juga udah jadi pemimpin lama dan ranjangnya pun cuma ranjang gue doang gitu, dan di atas gue udah gak ada ranjang lagi, jadi gue sendirian gitu, jadi ada kosong, ada kasur hasilnya ranjang gue tetap segini semoga sudah berjalan deh ya. Itu emang gue jadinya sering ketinggian kayak gitu ya, mungkin karena emang kamar gue berantakan gitu, dan kamar gue ternyata dan gue juga sibuk sama dia. Jadi setelah kejadian yang udah karena alami, jadi karena ini ya jadi lebih kayak istilahnya mah jadi lebih peka gitu sama hal-hal horor ini ya, tapi Tapi tuh gak bisa ngeliat, cuma ngerasain ya kalau isinya ada gak tau ya, cuma kayak ada dan itu bisa diambil kalau mau itu sebagai terus juga oleh sembarangan ya di tempat yang baru. sama tampilan dan pasar. Nah, Oke, tadi cerita yang panjang tapi dari kedua ya kira-kira ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakuin yang ada di sini yang tidak terlihat tuh. jadi kita sama kan selalu beranikan ya. Jadi kita tuh kalau yang kelihatan kalau sembarangan, kalau boleh
harus permisi dulu gitu. Biasanya kayak ya permisi lah gitu. Kayak karena lo itu apa ya, pengunjung gitu, dari sini juga ada penghuninya kan. Jadi kita harus permisi dulu, ucapin permisi lah gimana boleh sembarangan. Dan juga kalau ada tempat-tempat kotor tuh harus cepet-cepet dibersihin karena makhluk-makhluk yang kayak gitu emang suka tempat-tempat yang kotor. Oke, jadi kesimpulan yang bisa diambil itu, kita kalau lagi di tempat baru itu nggak boleh sembarangan bertingkah, sama harus permisi dulu. Terus tempat yang ditempatin juga nggak boleh kotor ya, karena sosok yang tidak terlihat itu suka banget sama kotor. Terima kasih ya udah mau hadir di episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye.